Salam, berjumpa kembali dengan channel Tiknan Tasmaun. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kita menjadi saksi atas adanya Allah, Tuhan semesta alam. Bersyahadah itu artinya menjadi saksi. Nah, bagaimana kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak meraba, tapi disuruh menjadi saksi. Sedangkan secara sains, secara penelitian ilmiah tidak memungkinkan untuk pembuktian adanya Tuhan. Mari kita lanjut dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi kita semua. Para pemirsa sekalian yang budiman, kita ketahui bahwa dalam penelitian sains ya, tidak dimungkinkan untuk adanya bukti adanya Tuhan. Namun juga sebaliknya bahwa sains tidak mampu membuktikan ketidakadanya Tuhan. Nah, itu harus disadari. Nah, saya langsung saja poinnya menuju pada mengenai syahadah atau penyaksian para pemirsa sekalian yang budiman. Kebetulan dari vlog saya yang terdahulu ada satu komen ya yang masuk, dan komen ini sangat bagus sekali. Dia mempertanyakan, Pak, intinya sebaiknya apa nggak diganti kata syahadah itu maknanya bukan penyaksian, bukan kesaksian, bukan bersaksi. Karena bagaimana bersaksi nggak pernah melihat, nggak pernah merasa, meraba, dia tidak menjadi saksi langsung. Bukankah kesaksiannya itu palsu? Nah, ini poinnya, to the pointnya, top poinnya justru di sini. Jadi begini, para pemirsa sekalian, lagi saya ulangi ya, dari sisi sains, dari sisi penelitian ilmiah, mau teori Big Bang, mau teori apa saja, tetap saja tidak akan mampu membuktikan adanya Tuhan. Itu fake. Namun sebaliknya, bahwa dari sisi sains juga tidak mampu membuktikan klaim kaum ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Untuk membuktikan bahwa benar-benar Tuhan tidak ada, itu juga secara sains juga nonsen. Jadi dalam hal ini berarti apa? Karena kita balik saja premisnya bahwa sains tidak mampu membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Nah, sudah itu menjadi titik pijak kita. Walaupun juga kalau dibalik, sains juga tidak mampu membuktikan adanya Tuhan, no problem. Nah, oke. Nah, dalam bersyahadah ini sebenarnya para ulama sudah memutuskan kalau bersyahadah bagi orang muslim, ketika kita bersyahadah menyaksikan adanya Tuhan, menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad, itu kalau cuma katanya, dengar-dengar katanya itu disebut syahadahnya enggak sahih. Walaupun itu benar, tapi kebenarannya itu paling tercela karena tidak mempunyai dasar. Jadi dia hanya beriman kata orang, hanya beriman dari kata orang. Ingat ya, sehingga imannya masih rendah dan tercela memang kalau ulama mengatakan, dan saya setuju itu. Jadi yang benar bagaimana? Harus mengalami sendiri. Nah, mengalami menjadi saksi adanya Tuhan itu memang bertingkat-tingkat. Udah, saya paling rendah dulu. Yang paling dasar itu memakai akal pikiran, rasio kita, logika kita. Lagi-lagi walaupun secara saintifik tidak mampu membuktikan adanya Tuhan, tapi logika kita, akal kita ada dimungkinkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menerima. Jadi logis, menjadi logis pada kita. Begini, misalnya kita sadari bahwa dari akal pikiran kita bahwa kalau yang namanya ada ciptaan, ada satu benda, pasti ada penciptanya. Nah, itu yang menjadi dasar bagi yang paling rendah dulu, yaitu akal pikiran kita, logika kita untuk menjadi saksi bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Itu yang paling mendasar sekali. Jadi walaupun secara ilmiah tidak dari dasar akal, yang tadi yang saya ulas di pertama tadi, taklid buta tadi, itu bukan mengenal, baru katanya. Yang ini sudah mulai masuk. Jadi oh iya, melihat alam semesta, ada matahari, ada bintang, ada apa saja. Jadi melihat apa saja ini kemudian timbul, oh ya pasti ada yang menciptakan. Nah, itu sudah titik awal, itu sudah diterima. Premis bahwa segala sesuatu pasti ada yang menciptakan, dan pencipta awal yang tidak ada yang menciptakan dia, itu yang disebut sebagai Tuhan, atau dalam Islam disebut Allah. Nah, mengetahui itu secara akal itu adalah
starting point yang pertama. Nah, kemudian starting point yang kedua naik lagi. Itu kalau akal ini saya bicara di paling rendah. Kedua, tentu mempelajari hukum-hukum agama, yaitu kalau walaupun ini sudah ilmu perkembangan terbaru, bukan dibawa oleh Rasulullah, tapi ada seorang imam yang atau seorang mujtahid yang menerangkan dasar-dasar teologi Islam, yaitu sifat 20 wajib dan sifat 20 mustahil. Lah itu membimbing juga, sebenarnya dibimbing akal kita juga, masih di wilayah akal kita ya, membimbing akal kita untuk menerima adanya Allah, seakan-akan menjadi saksi adanya Tuhan dengan sebab dengan segala kemahaan, kesempurnaan sifatnya dan kemustahilan sifat lawannya. Nah, pada titik akhir ini yang saya mau sampaikan, pada titik akhir tentu kita itu menjadi saksi karena benar-benar bersaksi. Bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan hidung kita, bukan dohiriah kita yang mengalami, tapi rohani kita, rasa pangrasa kita, rasa pangroso, sanubari kita itu mengalami. Kita berinteraksi. Nah, kalau sudah mampu berinteraksi, itulah yang namanya menjadi saksi, benar-benar menjadi saksi. Ketika sholatmu sudah berinteraksi dengan Tuhanmu, ketika puasamu bukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi puasamu itu mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Puasamu itu menyadarkan bahwa yang kamu itu bukan tubuhmu. Kemudian puasa kamu membawa kesadaran penuh akan Tuhanmu dan kesadaran sosial pada sesamamu. Ya, itu berarti kamu sudah mulai menapaki kaki sebagai saksi. Karena bersyahadat karena bersyahadat kemudian ini kita tidak boleh, tidak bisa menjadi saksi, berarti maknanya jangan dibuat saksi. Tidak bisa. Saksi tetap saksi, jangan karena tidak mampu kemudian makna itu yang dialihkan. Oke. Untuk vlog kali ini sekian, untuk menegaskan pembahasan mengenai bagaimana cara paling mudah untuk menjadi saksi akan adanya zat Tuhan, menjadi saksi akan adanya Tuhan. Boleh saya ringkas lagi, satu, secara akal pikiran ya, jangan hanya taklid buta. Yang kedua, karena pengalaman hidup adanya interaksi itu yang tertinggi ya. Di antara yang pertama dengan tinggi tentu banyak jalan nanti, tapi saya buat patokan saja yang terendah tadi dengan adanya kesadaran pikiran tadi. Kemudian terakhir itu, bukannya terakhir dalam masih ada lagi, tapi yang paling tinggi untuk ukuran manusia itu adalah kesadaran hati untuk mengalami berinteraksi dengan Tuhannya. Ketika engkau sholat berinteraksi, ketika puasa berinteraksi, ketika engkau terjaga berinteraksi, ketika engkau tidur pun berinteraksi dengan Tuhanmu. Itu berarti engkau sudah mampu menyaksikan adanya Tuhanmu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Oke.